Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita dari bernyanyi Kidung Pujian nomor 112 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam,
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab
Pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus dan dunia, rangi hatiku, dengarkanlah aku yang sesat, Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. bagiku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai ayat 13, kita baca secara responsoria. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cor Ina Maria.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 26 Mei 2024. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, artinya Allah Tritunggal, dengan topik Minggu Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, pertukaran mimbar PGW wilayah Banten. Hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024, Persekutuan Gereja di Indonesia wilayah Banten atau PGW Banten melaksanakan pertukaran mimbar. Pendeta yang melayani di HKBP Tangerang Kota di ibadah pukul 8 WIB adalah Bapak Pendeta Ferdinand Tambun MTH. Beliau melayani di Gereja Persekutuan Okumene Harapan Kita atau POP Harapan Kita, dan Pendeta Bapak Dr. Budianto Silitonga melayani di Gereja Kristen Okumene Tangerang masuk pukul 9 WIB. Yang kedua, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 2 orang anak. Yang pertama, Kehaulani Isabel Selinia Siahan. Yang kedua, Riana Serapina Pardede. Yang ketiga, Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga, dan di semua ibadah akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan bagi semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2028. Di ibadah tersebut semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga pakai amplop setelah khotbah ke depan. Yang keempat, tim multimedia dan sound system. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 8.30 WIB. Akan dilaksanakan pertemuan tim multimedia, tim sound system, perwakilan seksi sekolah minggu, dan pengelola gedung Sopo Saroha yang bertempat di ruang studio lantai 2 yang dipimpin oleh Sekretaris Huria. Yang kelima, retreat Punguan Ama Huria. Mulai hari Sabtu dan Minggu tanggal 25-26 Mei 2024, Punguan Kor Ama Huria HKBP Tangerang Kota mengadakan retreat di Villa Sodorma Bogor yang dipimpin oleh Pendeta Resot. Yang keenam, Kebaktian Padang Inahana. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, Inahana akan melaksanakan kebaktian Padang yang dipimpin oleh Bibel Pro Bertauli Hutauruk bertempat di Darmawan Park Sentul, Bogor. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketujuh, kebaktian Padang Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 akan dilaksanakan ibadah kebaktian Padang Seksi Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota yang dipimpin oleh Inang Pendeta Romauli Siahan STH bertempat di Santa Monica Resort Bogor. Bagi remaja dan pemuda yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftarkan diri melalui panitia di nomor berikut 0811947914 Talia Simatupang dan 081289859683 Andrei Silitonga. Batas pendaftaran 26 Mei 2024. Yang ke-8, pemilik catering week 18.
Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 sampai 2 Juni 2024, week 18 akan mengadakan family catering yang bertempat di Hotel Bukit Indah Puncak. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Parhalado week 18, kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang ke-9, pelantikan fungsionaris resort. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 yang lalu, rapat resort HKBP Tangerang Kota telah memilih fungsionaris resort Tangerang Kota periode 2024-2028. Pelantikan akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di Badah pukul 8 WIB oleh Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota. Yang ke-10, program tahun Okumene Inklusif. Yang pertama, sesuai dengan hasil rapat panitia tahun Okumene Inklusif tanggal 13 Mei 2024 diputuskan penggalangan dana dari eksternal dan internal. Untuk itu dilaksanakan pembuatan kupon dan souvenir berupa yang pertama kupon 15 eksemplar harga per eksemplar 10.000. Yang kedua kaos 300 piece harga per kaos 100.000. Yang ketiga payung 200 piece harga per payung 100.000. Yang keempat ulos tanpa bordir 380 piece harga per ulos 1 juta. Yang kelima handuk 200 piece harga per handuk 100.000. Yang berikutnya pin biasa 100 piece harga per pin 100.000. Pin emas 25 piece harga per pin emas 5 juta. Yang kedua, sesuai dengan program kerja panitia Okumene Inklusif agar setiap week melaksanakan pengumpulan dana tok-tok ripe untuk peserta pesta gotilon minimal 1 juta per kakak. Demikian seluruh jemaat agar berpartisipasi dalam program tersebut. Semoga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang ke-11, pergantian Sintua Week. Sejak hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 yang menjadi Sintua Week 33 adalah Sintua Dorlan Siahan menggantikan Sintua Edison Manurung. Yang ke-12, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan yang pertama seorang putra bagi keluarga Bapak Johnny Erikson Papahan, Ibu Melda Pohi Sihombing. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, week 27, NRJ 1730. Yang kedua, seorang putri bagi keluarga Bapak Sumitro Sumartono Simatupang, Ibu Liana Rahayu Siahan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, week 2, NRJ 1449. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-13, jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Hulman Panjaitan tutup usia 48 tahun pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, anggota jemaat week 8. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang 14, kena siasat gereja. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024, keluarga Bapak Rian Jeriko Manurung dan Ibu Indah Sri Wahyuni Lestari Gultom dari week 20 NRJ 1737 dikenakan siasat gereja karena melahirkan tidak pada waktunya. Yang ke-15, piket bulanan. Piket bulanan di bulan Juni 2024 adalah Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Yang ke-16, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat
dalam buku acara digital apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini dapat dikonfirmasikan kepada Halado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Cor Ecclesia Pois.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 114 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kasihannya semua umatmu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita merendahkan diri memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena bukan karena kekuatan kami, Engkau bangunkan kami, Engkau hantarkan kami di bait-Mu. Karena Engkau ingin membentuk kami sesuai dengan rencana kekal-Mu. Itu sebabnya kami mohon supaya Roh Kudus bekerja dalam hati dan batin kami, mengubahkan hidup kami semakin hari serupa dengan kehendak-Mu. Dan sekarang kami tunduk di hadapan-Mu, memohon supaya Roh Kudus bekerja seutuhnya. Karena kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam ibadah dalam rangka ulang tahun PGI ke-74 tahun. Diambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua dari Yesaya pasal yang ke-6. Mulai ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sapit dari atas mezbah. Ia menentukannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan itu hari lepas hari dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom. Saya mendapat penugasan dari Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Banten. Sedianya saya melayani di HKBP Perumnas. Tetapi karena satu dan lain hal, pendeta yang ditugaskan, pendeta Robert Kindangen, harusnya melayani di HKBP di tempat ini. Namun jemaat yang ia pimpin di Rangkas Bitung, GKP itu ada jemaat yang meninggal hari Kamis dan pagi ini sedang kremasi. Maka Situa Benyamin Sinaga menghubungi saya supaya saya ditugaskan di tempat ini. Dan Tuhan menolong,
sehingga kita ada di sini, berjumpa dengan saudara dan sahabat di tempat ini. Bapak Ibu, saya dilahirkan di Manado. Ibu saya orang Manado, asli dari Minahasa. Sehari-hari kami menggunakan bahasa Minahasa. Tapi saya punya marga Tambun. Kok bisa begitu ya? Ketika saya datang di Jakarta dan kuliah, teman-teman saya sebut teman-teman saya yang Lumban Gaul, Sinaga, Siregar, Manalu, terus mempengaruhi saya, mengajarkan saya bahasa Batak. Karena setiap libur semester saya pulang ke Manado dan mereka selalu menghalang-halangi saya. Kamu bukan pulang ke Manado, kamu pulang ke Samosir. Karena itu bukan kampung halamanmu. Lebih-lebih ketika saya bertemu dengan teman saya yang sudah populer, Adian Napitupulu. Karena kami satu perjuangan di GMKI di Salemba. Kau baca Alkitab melulu katanya. Mari kita turun demo. Ya. Dan itulah. Dan saya konsisten dengan panggilan dan pilihan Tuhan. Jalanku bukan jalanmu. Begitu juga sebaliknya, jalanmu bukan jalanku. Mari kita profesional. Saya takut meninggalkan tugas pelayanan. Dan saya merampungkan tugas kuliah di STT Jeffrey Jakarta. Dan mereka terus mengingatkan saya. Satu ketika saya diajak karena gerakan mahasiswa Kristen di Indonesia. Kami harus ketemu Gubernur DKI Jakarta waktu itu, tapi disambut oleh Kasospol. Waktu itu Bapak Yunus Tambunan. Disitulah ia goreng saya. Dan dia menjelaskan, pada waktu Imam Bonjol, tahu ya Imam Bonjol Bapak Ibu, ditangkap Belanda dan dibuang di tanah Minahasa. Apakah Anda tahu siapa pengawalnya? Dan itu tidak banyak ditulis dalam buku sejarah. Dan kita bangga jadi orang Batak. Kenapa? Karena Imam Bonjol punya pengawal yang luar biasa, ksatria. Itu orang Batak. Menurut legenda yang tidak ditulis. Dan butuh penelitian. Konon Imam Bonjol dibuang di Tomohon, di Pineleng, kuburnya ada di sana, di Manado. Saudara berkunjung di sana, tetapi tidak ditemukan kuburan pengawal-pengawalnya. Kenapa? Karena pengawalnya ini kemudian anak beranak dan menikah dengan suku Minahasa. Salah satunya itu adalah nenek moyang kami. Itu sebabnya ada Tambun di Minahasa, hampir satu kecamatan. Itu kemudian beranak pinang di sana. Itu sejarah yang saya tahu dan saya bangga. Kalau ternyata itu ada sejarah yang perlahan-lahan mulai disingkapkan. Jadi ayah saya, kakek saya sudah jadi orang Minahasa asli. Tapi saya merasakan ada getaran lain dalam diri saya. Tetapi kemudian perjalanan hidup ini kemudian berubah lagi. Ketika saya menemukan dengan pasangan hidup saya. Yang kini menjadi istri saya. Ayahnya Belanda Manado, sementara ibunya Portugis Ambon. Kenapa saudara mulai bingung ya? Saya meragukan keindonesiaan kamu istriku. Kamu istri saya tapi saya meragukan keindonesiaannya. Lahir di Makassar. Makin tidak jelaslah hidup saya ini. Tapi saya bangga karena yang memperjelas kehadiran saya di muka bumi ini adalah tugas memberitakan firman Tuhan ini. Walaupun banyak penolakan, tapi saya tahu ada yang menerima saya. Itu yang saya hormati dan saya kasihi, yang memanggil dan mengutus saya
Kristus Yesus Tuhan saya. Saya senang dan bangga jika Bapak Ibu di HKBP Tangerang Kota bisa menyambut dan menerima saya sebagai anaknya, sebagai adiknya, sebagai keluarganya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita melihat 2 Tawarik pasal 26, karena di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 itu ada masalah. Apa masalahnya? Dan dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi Raja Uzia ini di dalam catatan 2 Tawarik 26 itu panjang lebar. Tetapi dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 hanya disinggung tentang matinya. Lalu hidupnya macam mana? Masih muda dia menjadi raja, umur 16 tahun. 16 tahun dia sudah menjadi raja atas Yehuda. Jadi bangsa Israel itu terbelah menjadi 2. Yang Israel utara itu Samaria. Ibu kota baru yang mereka bentuk. Samaria itu jatuh dalam penyembahan berhala. Di situ 10 suku. Tetapi ada 2 suku yang setia kepada Tuhan. Yehuda dan Benyamin. Karena ibu kota Yehuda itu adalah Yerusalem. Di situ ada bait suci. Maka inilah yang membuat mereka itu dalam jalur yang benar. Mereka berusaha untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memilih raja-raja dan menetapkan raja-raja itu bukan cuma memimpin bangsa, tetapi juga ada nilai-nilai kerohaniannya. Itu sebabnya Raja Yehuda juga mengandung tugas-tugas bukan sosial dan politik. Tetapi juga raja-raja Yehuda itu memegang tanduk ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Maka bangsa Yehuda harus benar-benar konsisten sebagai bangsa dan umat pilihan Tuhan. 52 tahun ia memerintah sebagai raja. Itu fakta yang ada. Raja Uzia memerintah atas bangsa Yehuda itu 52 tahun lamanya. Dalam sistem pemerintahan kita 5 tahun pemilu. Kemudian masuk bisa terpilih periode kedua. Cukup 2 periode. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini 52 tahun dia menempuh memimpin sebagai raja. Dan fakta mengatakan bahwa Uzia melakukan apa yang benar. Selama dia menjadi raja 52 tahun itu, apa yang ia lakukan itu benar, kata firman Tuhan. 52 tahun, apa saja yang lakukan benar. Kenapa? Fakta mengatakan bahwa Raja Uzia mencari Allah selama ia hidup. Selama hidupnya ia mencari Tuhan. Bapak Ibu, selama hidup mencari Tuhan, hampir tidak ada space yang kosong, tidak ada ruang yang kosong dalam hidupnya. Ia selalu mengisi hidupnya dengan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Apa hasilnya Bapak Ibu? Dia ditakuti. Ia populer, kaya raya, banyak pasukan. Militer Yehuda itu begitu kuat, prajuritnya tangguh. Rumusnya ini, mencari Tuhan selama hidup, maka saudara-saudara akan lihat Tuhan akan membalas kesetiaan itu. Allah membuatnya berhasil. Sampai di situ masih senang saya membacanya dan kita membacanya. Sayang beribu sayang. Dari keberhasilannya itu, kekayaan dan prajurit yang banyak. Ia disegani dan ditakuti banyak bangsa di sekitar. Tapi kemudian hari ia menjadi tinggi hati, kata firman Tuhan. Tinggi hati itu sama dengan sombong. Tinggi hati itu sama dengan angkuh. Ia berubah. Dari mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengangkatnya, maka perlahan-lahan roh kesombongan itu menguasainya.
Ada penafsir dalam tradisi Protestan. Orang sombong itu tidurnya dengan iblis. Sayang sekali Raja Uzia kemudian jatuh dalam dosa tinggi hati. Dia berubah setia. Dia tidak peduli dengan imam. Dia tidak peduli dengan rohaniwan. Tapi dia sendiri mengambil alih tugas di bait Allah. Apa kesalahannya? Ia membakar ukupan di mezbah Tuhan. Yang secara tradisi hanya bisa dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Yang bisa melayani mezbah dan ibadah itu adalah imam-imam keturunan Harun. Uzia bukan keturunan Harun. Ia mengambil alih tugas-tugas mezbah. Dan itu kesalahan yang paling fatal. Tugas imam keturunan Harun itulah yang membawa dan membakar ukupan di mezbah. Tetapi karena kesombongan dan ketinggian hati Uzia, ia melakukan tugas itu. Ia mencederai kekudusan. Nah, ini penting sekali. Karena mezbah itu ada korban bakaran, korban penghapus salah, korban pengampunan dosa, ucapan syukur, hewan domba, kambing dibakar dan asapnya naik di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mencium wewangian itu, maka berkatnya dicurahkan kepada umatnya. Selama itu dilakukan dengan benar, maka Tuhan mencium wewangian yang sudah mulai basi dari orang yang tidak tepat. Uzia melakukan kesalahan karena bukan itu tugasnya. Maka kekudusan Tuhan ternodai. Apa yang terjadi dalam sejarah kemudian? Raja Uzia sakit kusta sampai dia mati. Sampai dia mati Raja Uzia itu kemudian menderita sakit kusta. Sakit kusta itu dianggap sebagai kutukan dalam tradisi Yahudi. Maka orang-orang di Yehuda menganggap Tuhan itu berdaulat penuh. Bukan tugasmu, bukan wewenangmu. Dan inilah akibatnya. Bahkan tugas-tugas di mezbah itu, bahkan sampai tradisi bait Allah, ruang Maha Kudus tidak sembarangan imam. Karena Tuhan dalam otoritasnya itu, dalam hakikatnya, kudus adanya. Berjumpa dengan dia tidak sembarangan. Maka siapa yang menjaga kehidupan rohani bangsa Yehuda setelah meninggalnya Raja Uzia? Karena ia coba melakukan tugas secara rohani ternyata tidak pas juga. Lalu bangsa Israel sebagai bangsa Yehuda kemudian harus melanjutkan hidup. Siapa pemimpinnya? Maka muncullah Yesaya pasal 6 menceritakan ada tujuan, ada kuasa dan kedaulatan. Harus ada kaderisasi, harus ada pemimpin baru yang kemudian melanjutkan tugas-tugas ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, pertama-tama maka muncul pertanyaan, siapa yang akan menggantikan tugas-tugas ini? Siapa mereka? Siapa yang mau pergi untuk aku? Ayat 8. Maka butuh pribadi, seseorang yang mau pergi. Seseorang yang tidak peduli dengan kesenangannya. Seseorang yang tidak rela lagi mau bersedia rela untuk bersusah payah. Seseorang yang mau meninggalkan zona nyamannya. Siapa yang mau pergi? Siapa orang itu? Banyak sekolah tinggi teologi kehilangan mahasiswa.
Tidak ada lagi yang bersedia melanjutkan tugas. Anak-anak muda, adik-adik saya. Lebih-lebih ketika membaca, Yesus berkata, kalau kamu pergi melaksanakan pemberitaan Injil, nggak usah bawa uang, nggak usah bawa baju, nggak usah bawa apa-apa. Maka makin banyak anak muda yang tidak mau pergi. Lalu siapa yang akan melanjutkan tugas pelayanan gereja 10 tahun yang akan datang? 15 tahun yang akan datang. Siapa orang itu untuk pergi? Pemandangan yang paling kita ingat 12 murid Yesus. Memang tidak dituliskan, tetapi dalam ensiklopedia dan dalam banyak penafsiran, hampir semua murid Yesus itu penuh penderitaan. Yang kita tahu, Petrus disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Dan Yohanes itu digoreng. Kenapa? Karena tugas perutusan memberitakan Injil Tuhan. Karena itu pertanyaannya, siapa yang akan pergi untuk aku? Berarti membutuhkan seseorang yang benar-benar meninggalkan dirinya. Sudah selesai dengan dirinya. Salah satu pengusaha kaya di Indonesia, Jarum Group. Dia memiliki anak yang bernama Lucy Agnes. Karena orang kaya maka dia kuliah di Chicago. Chicago di mana Bapak Ibu? Bukan di Pamulang ya. Ya, kalau saudara punya uang banyak, ya, sekolah di luar negeri. Apalagi ini anak perusahaan Jarum, orang nomor 4 terkaya di Indonesia. Sekolah di Chicago, S2, bangga kan? Semua orang tua bangga anaknya selesai S2. Dengan harapan anak ini pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perusahaan. Induk bahkan anak-anak perusahaan di bawahnya. Lalu siapa lagi yang akan melanjutkan kalau bukan anak yang saya banggakan yang lulus dari Amerika ini. Pada waktu dia pulang ke Indonesia, dia berkata kepada orang tuanya, saya tidak mau melanjutkan bisnis ini. Saya sudah sekolahkan kamu, biaya yang mahal. Ia memutuskan untuk menjadi apa? Biarawati. Tidak menikah. Tidak punya keturunan. Ibunya menangis. Bapaknya hancur hati. Tuhan, kenapa kau pilih anak saya untuk tugas ini? Kenapa bukan orang lain? Bapak Ibu punya anak, kuliah di Trisakti, Gajah Mada, ITB. Ini anak-anak di fotonya wisuda, di Trisakti Pak Pendeta. Oh, puji Tuhan. Ini di UGM, puji Tuhan. Ini yang bungsu Pak Pendeta. Saya mau sekolahkan dia. Karena yang nomor 1 ini pinter dia. Saya masukin di Trisakti. Nomor 2 ini lebih pinter lagi, saya masukin UGM. Tapi yang bontot ini Pak Pendeta susah diatur. Nakalnya minta ampun.
Jadi saya masukkan dia di sekolah tinggi teologi jadi pendeta. Aduh. Saya pernah membawa di Malang, Institut Injil Indonesia, anak gubernur. Anaknya gubernur di salah satu provinsi. Enggak bisa diatur oleh bapaknya. Cuma sibuk dengan balap motor. Tolonglah, maka saya ditelepon oleh seseorang. Bawalah dia ke Malang. STTI 3, Sekolah Tinggi Teologi Institut Injil Indonesia. Itu sekolahnya Pendeta Yusuf Roni dulu. Siapa anak ini? Bawa ke akademik. Anaknya ini, oh bapaknya gubernur. Oh jelas, staf akademik dan rektor bangganya setengah mati karena ada anak pejabat mau jadi mahasiswa teologi dan belajar. Sayangnya cuma 1 semester. Dan dia kembali kepada kehidupannya yang ia inginkan. Siapa yang saya akan utus? Seseorang yang macam mana yang akan Tuhan pilih, Bapak Ibu? Yang mau pergi untuk aku. Usia sudah meninggal. Lalu bangsa ini mau kemana? Dan Lucy Agnes yang S2 itu lulus. Dan dia memiskinkan diri menjadi biarawati. Karena konon waktu dia di Amerika itu. Karena dia banyak uang. Sering pulang kampus. Dia membagikan dengan orang-orang di trotoar. Ternyata di Chicago juga banyak orang yang tidak punya rumah ya. Pengemis juga banyak. Di pinggir jalan. Dia selalu membeli makanan dan kasih ke orang-orang kiri kanan. Ada panggilan khusus. DNA-nya, darahnya sejak dalam kandungan ini sudah berbeda. Apakah ada anak Bapak Ibu yang berikut saudara-saudara? Tentang kata siapa ini, maka muncul lagi. Bagaimana prosesnya? Ini soal kualitas. Tidak boleh sama dengan usia itu. Harus dikuduskan. Itu prosesnya. Di malaikat yang serafim ini. Dia mengambil bara di atas mezbah. Dijepit bara itu. Kemudian disentuhkan ke bibir, ke mulut Yesaya. Saya pernah mengalami dulu waktu saya mulai ingat waktu SD. Karena saya nakal, saya bandel, tidak berhenti menangis. Maka ayah saya membuat asap dari sabut kelapa. Ya. Sabut kelapa ya, dibikin asap. Lalu saya ditaruhkan di atas asap itu. Karena nakalnya. Nggak berhenti menangis. Ya nangis saya tambah kenceng. Karena nggak bisa bernafas. Ini asap. Kemudian ditaruh di situ. Maka saya nggak bisa bernafas. Maka semakin teriaklah tangisan saya. Ibu saya langsung menjerit. Dan menarik saya. Kadang-kadang ada kepahitan juga muncul. Tapi lama-lama belakangan baru mengerti. Didikan-didikan yang seringkali mungkin zaman sekarang ini dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Tapi saya mulai belajar dari didikan-didikan itu. Setiap kesalahan itu pasti ada hukumnya. Tidak seperti zaman sekarang setiap orang berbuat salah dilupakan. Undang-undang ini, undang-undang itu dibuat, dilanggar. Dan undang-undang yang tak akan pernah selesai. Itu lawan arah. Kalau orang sudah lawan arah, sein kiri belok kanan, ibu-ibu.
Tidak ada undang-undang yang bisa menghentikan. Waktu saya ke sini saya hampir tabrakan di Cipondo. Dia belok kanan tapi tidak sen. Tapi puji Tuhan, kecelakaan ringan. Tas dan ransel saya terpelanting, tapi isinya jubah dan isi Alkitab. Itu pun cuma kecepatan 30-40. Tapi anak muda yang lain, motor cuma 160 tapi kecepatannya sampai 300. Kesalahan Yesaya itu kemudian dia mulai sadar ketika api dan bara itu menyentuh. Dan kita perhatikan ayat ini berkata, dosamu diampuni, kesalahanmu dihapus. Dua hal Bapak Ibu. Bagaimana proses orang mau pergi dalam perutusan, apostolos, menjadi rasulnya Tuhan. Menjadi majelis gereja, menjadi evangelis, menjadi pendeta, menjadi sintua, kepengurusan gereja, bagaimana prosesnya? Dan kalau kita lihat Yesaya ini, mulutnya ada bara api taruh di sini. Meletakkan bara ke mulut Yesaya, artinya Yesaya dikuduskan. Sebab tadinya ia najis. Dalam bahasa Indonesia najis itu Bapak Ibu kotor. Najis itu jijik, busuk, tidak pantas. Yesaya sadar akan keberadaannya dan lebih parah lagi dia sadar bahwa ia tinggal di lingkungan yang najis. Celakalah aku binasa. Mengapa? Sebab aku najis dan tinggal di bangsa yang najis bibir. Seseorang yang mau dipanggil dan pergi ke dalam perutusan Tuhan, dia dibentuk dulu dengan caranya Tuhan. Saya punya teman, dia dari SCTHKBP Nomensen. Dia menyelesaikan di Jakarta. Waktu itu ada gonjang-ganjing dalam organisasi. Dan dia pindah ke Jakarta. Dia kuliah pintar. Sudah mau lulus di SCTHKBP Nomensen. Itu saya ralat dia dari STHKBP Nomensen, dia pindah ke Jakarta dan bertemu saya. Oh, cantik sekali. Namanya Elvina Simbanjuntak. Saya, teman saya yang Manado, teman saya yang Lumban Gaul, mulai perhatikan dia di kantin. Ada cewek cantik. Pindahan dari Tanah Batak. Siapa yang maju duluan? Kau apa saya? Pura-pura pesen Energen, nggak boleh sebut merek ya. Kasih dia minum, berkenalan dulu, cantik. Tapi saya heran kenapa Tuhan tidak jodohkan dia dengan saya ya. Saya dapat istri saya yang darahnya Indonesia, nggak jelas. Syukur istri saya nggak ikut, jadi dia nggak marah. Teman saya yang satu mau kejar. Lalu Elvina bilang, saya belum mau pacaran dulu. Saya mau menyelesaikan kuliah saya. Dan saya mau melayani Tuhan. Maka teman saya yang Manado, yang Lumban Gaul, pergi tersipu-sipu. Karena dia berkata, saya mau melanjutkan. Enggak, kita mau berteman aja dulu. Ya, nanti prosesnya akan bekerja. Setelah jam kuliah keluar, kami dorong-dorongan, kami marah-marahan. Kamu bilang kamu, ternyata enggak. Kita bertiga ditolak mentah-mentah sama dia. Kamu ditolak, kamu ditolak.
Dia bukan pribadi sembarangan. Dia orang yang telah menggumuli pelayanan. Kalau kamu sekolah teologi dipanggil Tuhan enggak? Saya juga belum tahu. Kamu? Ya saya ikut aja apa kata orang tua. Nah loh. Tapi dia belakangan baru saya sadar. Sama seperti Yesaya, sejak awal dia dikuduskan Tuhan. Dan mau konsisten dengan tugas-tugas ini. Dia kata, celakalah aku karena di mulutku tidak pantas, tidak layak, bau busuk. Seluruh perilaku itu mencerminkan keburukan. Tapi Tuhan datang, Serafim membersihkannya. Dua hal, kesalahan dihapus, dosa diampuni. Dan ini menunjuk kepada peristiwa salib di Golgota. Karya penebusan. Kristus menguduskan saya, menguduskan Bapak Ibu. Dan tugas saya itu ada di tangan saya dan saudara-saudara. Seluruh orang percaya kepadanya. Amin. Selanjutnya saudara-saudara, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Ternyata dia tinggal dengan ibunya. Si Elvina itu. Ayahnya sudah enggak ada. Dia dengar ibunya. Karena itu dia ingin kuliahnya selesai. Tidak mau terganggu dengan pergaulan. Seringkali dunia menawarkan hal-hal yang indah-indah. Maka tugas-tugas pelayanan di gereja tak dapat kita tuntaskan dengan begitu sempurna. Karena itu kita perlu disentuh lagi oleh Serafim. Menyentuh hati kita, menyentuh intelektualitas kita. Ketika kita sudah dipilih, maka kita benar-benar mempertanggungjawabkan ini. Saudara-saudara, bukan hanya Yesaya saya kira. Gereja, yaitu saya dan saudara-saudara. Kita semua harus dilepaskan. Kristus melepaskan kita dari kenajisan. Kristus melepaskan kita dari hal-hal yang busuk. Kita tidak bisa menolak ini. Tugas Yesaya adalah tugas yang harus kita kerjakan hari ini, yaitu gereja. Apa tugas Yesaya? Itulah tugas yang kita emban. Kudus, kuduslah Tuhan. Itu yang pertama. Ketika saya menjadi orang percaya, datang beribadat dan saudara pulang, maka saudara telah mengalami proses pengudusan Tuhan. Ketika saudara pergi dari gereja ini keluar, maka saudara bersentuhan dengan kenajisan-kenajisan. Dan orang yang telah dikuduskan itu akan berkuasa. Ada roh yang lebih besar dalam dirinya untuk mempengaruhi peradaban. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Itu yang kedua. Kekudusan bukan berarti sekedar kenajisan. Kekudusan itu berarti etika. Kekudusan berarti moral. Kekudusan berarti bersikap adil. Kekudusan itu berarti jujur. Ini tugas saya, saudara-saudara. Tugas kita semua. Kemuliaan berarti apa? Ini soal martabat peradaban. Di mana berisikan nilai-nilai kebenaran. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kemurahan, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kemuliaan. Kita diutus Tuhan di tengah-tengah dunia yang antah berantai ini. Untuk melakukan tugas-tugas. Lalu kita merasa diri tidak pantaskah? Hari ini gereja-gereja di seluruh Indonesia bergumul dengan tugas-tugas. Jangan sampai gereja kemudian masuk roh-roh kenajisan. Jangan sampai gereja kemudian justru masuk roh-roh dari dunia ini. Maka Ketua Umum PGI berkata, Amang Pendeta Gomar Gultom, tugas gereja evangelisasi.
evangelisasi, penginjilan. Biar orang-orang mengalami karya penebusan Kristus. Sayangnya banyak gereja sekarang sudah tidak konsisten lagi dengan tugas-tugas ini. Karena roh-roh dunia ini malah masuk ke dalam hidup orang percaya. Kebenaran firman cuma sampai di mimbar gereja. Setelah itu mereka hidup dengan kehidupan duniawi. Yesaya adalah teladan bagi kita untuk konsisten. Saya mau beritahu Bapak Ibu, akhir hidup Yesaya demi tugas pemberitaan kebenaran Allah, maka ia dimasukkan di kayu yang besar, pohon yang besar. Di tengah-tengahnya ada lubang. Ia dimasukkan ke dalam pohon itu, lalu pohon itu digergaji. Di dalam situ ada Yesaya. Jadi Yesaya mati digergaji menurut ensiklopedia yang ada. Bapak Ibu mau mati karena apa? Apa karena mau konsisten dengan tugas ini? Siapa yang Tuhan mau utus? Bersediakah saudara dibentuk dan diproses Tuhan? Supaya kita menegakkan kekudusan Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita merubah peradaban ini. Dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Pendeta Gomar Gulto melanjutkan. Tugas evangelisasi adalah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kita ubah kehidupan masyarakat yang tidak patuh hukum. Kita ubah kehidupan masyarakat yang cacat moral. Kita ubah kehidupan masyarakat yang tidak adil. Dan saya dan gereja harus menjadi role model untuk itu. Sanggupkah oleh pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara-saudara sanggup menjadi pewarta kasih setia Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Itu mencerminkan bahwa dia pribadi yang tidak sama dengan ada di dunia. Kemuliaan meliputi seluruh bumi. Artinya saya dan saudara-saudara tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh. Ketika saya menghidupi kasih, kemuliaan Tuhan nyata. Ketika saya hidup dalam kebaikan, maka kemuliaan Tuhan nyata. Ketika saya memiliki roh penguasaan diri, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan mengutus aku, Tuhan mengutus saudara-saudara, Tuhan mengutus gerejanya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita tenangkan hati di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur dan syafaat. Tuhan, kami tidak lebih baik dari Yesaya. Kami najis, kami tidak kudus, kami mohon belas kasih-Mu. Karena iblis dan api neraka itu telah mengintip kami. Tapi pengorbanan-Mu di atas kayu salib mengerjakan dua hal bagi kami. Kesalahan kami diampuni, dosa kami diampuni, dan Roh Kudus kuatkan kami. Untuk menjadi saksi-Mu di keluarga, di rumah tangga, di keluarga, di kantor, dimanapun Engkau mengutus kami. Tugas apostolik, tugas pewartaan. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang lain melihat kami, melihat Kristus di dalam pikiran perkataan kami. Roh Kudus baharui kami. Karena itu hamba menyerahkan semua pelayan-pelayan di tempat ini. Para pendeta yang melayani di HKBP. Jemaat-Mu di tempat ini. HKBP Tangerang Kota. Semua sintua yang ada. Para pelayan-pelayan yang ada. Sama seperti Engkau menguduskan Yesaya. Kuduskan mereka Tuhan. Supaya setiap perilaku mereka. Setiap penata layanan yang mereka kerjakan. Menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan.
Hamba menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Mereka sakit, kanker, tumor, lever, jantung, berbagai macam iblis memporak-porandakan mereka. Hamba berseru kepadamu, pulihkan mereka, apapun sakit mereka, apapun penderitaan mereka, kepahitan-kepahitan dalam hidup keluarga rumah tangga, hubungan suami istri yang gersang, haus dari cinta kasih. Tuhan, hamba memohon pulihkan mereka. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk tiap-tiap tahun kehidupan yang bertambah. Ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, itu tandanya bahwa kemuliaan Tuhan nyata pada mereka. Yang seringkali mereka lupakan bahwa tak ada satu usaha dari mereka sehingga mereka dapat bertambah dalam usia mereka. Itu karena Tuhan mengasihi mereka. Biarlah mereka mengingat kasih-Mu. Bertambah-tambah dalam pernikahan dan Tuhan pakai keluarga dan rumah tangga mereka. Bertambah-tambah dalam usia yang baru, Tuhan pakai pribadi mereka seperti Engkau pakai Yesaya. Terima kasih untuk bertambah-tambah kelahiran jemaat-Mu di tempat ini. Berkati suami istri, berkati bayi, berkati anak-anak. Anak-anak muda yang bergumul, ujian kenaikan kelas, ujian-ujian memasuki perguruan tinggi, yang bergumul dengan kampus, anak-anak yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan teman hidup. Tuhan, jangan biarkan roh kenajisan berkuasa atas mereka. Tapi biarlah Roh Kudus terus mengawal hati dan supaya anak-anak kami tidak tersesat dalam kenajisan. Roh Kudus bekerjalah bagi mereka. Pada akhirnya Bapa, sebagai warga bangsa hamba menyerahkan akan setiap proses pemerintahan yang ada. Mulai dari presiden terpilih, sampai dengan gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini supaya mereka benar-benar menjadi orang-orang yang konsisten dengan tugas panggilan mereka. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Teristimewa bangsa kami damai dan sejahtera. Dan Engkau pakai kami untuk berproses warga gereja sekaligus warga bangsa dan negara, di mana partisipasi kami nyata membangun bangsa dan negeri ini. Tuhan, banyak program di HKBP Tangerang Kota. Apapun yang mereka rencanakan, jangan kiranya ini lahir dari pikiran pribadi mereka. Tapi biarlah ini oleh karena perutusan mereka selaku umat kesayangan-Mu. Sehingga apa yang mereka programkan itu terlaksana bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa pribadi yang akan kami panjatkan kepadamu saat ini. Inilah syukur dan syafaat kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan persembahan yang kedua. Dengan penuh sukacita dan syukur, kita menyerahkan persembahan kita yang kedua, diiringi dengan muliakanlah Allah Bapa. Muliakanlah Putranya,
kasih Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.